Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Konam Sensei, channel informasi dan berbagi ilmu seputar peternakan. Ini kita ada di Sumpyu, Banyumas, Jawa Tengah, teman-teman. Telah menyelesaikan kandang ukuran 12 kali 60. Pekerjaan cukup lama dikarenakan ada faktor hujan dan masalah intern pastinya. Namun kita alhamdulillah bisa menyelesaikan dikit demi dikit sampai kandang ini bisa berdiri dan siap chicken. Dan hari ini persiapan chicken dan pemasangan channel. Terlihat di sini jalannya juga mudah aksesnya, sudah dicor sampai masuk ke sana karena ini dulu kita waktu ngevlog masih jalannya masih berupa jalan kayak koral ya, kayak belum layak masuk ke kandang. Ini sudah dibangun total dari jalan sampai kandang ini berdiri. Alhamdulillah di hari ini selesai, tinggal 0,1%. Oke, seperti apa kandangnya Bapak Suparja di Sumpyu, Banyumas. Let's go. Ini terlihat dari depan disambut oleh tandon 2 besar di atas itu. Tandon air yang nanti istilahnya buat mandi, buat selde, buat minum ayam dan sebagainya. Dan di situ juga ada gudang kecil. Mungkin bukan gudang, itu tempat tidur atau apa dan sebagainya lah, buat entertain mungkin. Ini ada 2 pintu di depan. Sini di depan muka sini ya. Berarti ini untuk memudahkan akses ketika ABK atau pemilik kandang itu dari rumah masuk ke kandang ini lewat jalan ini, tidak harus masuk ke ujung sana. Misalkan ada emergency dan sebagainya, itu bisa lewat sini, lewat pintu emergency yang ada di depan sini. Kandang ini trap panggung dikarenakan agak lembab sih lokasinya, dan tidak rata. Maka dari pembangunan ini trap, jadi ambil yang mana tinggi ya, terus sampai ke tanah yang paling rendah di ujung sana. Seldek berada di samping. Oh ya, ini buat tambahan teman-teman di Nusantara, saya bagikan ilmunya yang masih bingung pasang seldek di samping atau di ujung. Jadi gini, masalahnya kenapa ini pasang seldek di samping ini ya, buat teman-teman semuanya, itu dikatakan kalau kita butuhnya seldek itu misalkan sekitar 14 meter, sedangkan kandang ini lebarnya 12, jadi kan kurang. Maka dari itu 14 meter dibagi 2 itu dipasangnya di samping begitu buat teman-teman. Cara hitungnya gitu. Kalau bisa dipasang di ujung ya di ujung. Kalau lebarnya kurang, kalau lebarnya cukup itu pasang di sini, kalau nggak cukup pasang di samping. Biasanya kandang itu kalau pasangnya di samping itu seperti contoh kandang ini yang lebarnya 12 kali 60 biasanya masangnya di samping, dikarenakan biasanya butuh sekitar 14 meter. Seldeknya makanya naruhnya di samping 7 meter kiri, 7 meter sebelah kanan, dan ini pakai seling. Nah, seling ini untuk rangkaiannya bisa pakai kayu seperti ini ya, untuk dudukannya ini, tempat seling ini bisa dirangkai pakai kayu gini. Kemudian masuk ke puli 3,5. Nah, ini dibuat rumah-rumahan puli agar tidak jalan. Seperti itu, saya zoom sedikit. Nah, cara instalasinya begitu. Kalau masuk ke sana, masuk di dalam amplop. Jadi cara buat ini tirai ini ya, tirainya dulu. Jadi tali-tali ini dipasang, ya kan, di dalam masuk ke sini, baru nanti kalau sudah ini kepasang semua, amplopnya dipasang sebagai penutup. Jadi amplop ini pemasangannya belakangan, jangan dipasang dulu. Jadi kalau sudah tali-tali masuk ini baru di amplop. Nah, ini cara teknik mempermudah. Kenapa pakai terpal putih? Agar cahayanya terlihat dari dalam kandang gitu teman-teman. Terus kemudian sebelum masuk ke sana, saya perlihatkan buat teman-teman semuanya ini
kita menggunakan genset Cina. Nah, ini murah meriah. Harga 40 juta sudah dapat 30 kVA. Cukuplah buat sekitar 12 blower. Kuat. Nah, ini genset Cina. Nah, bukan merek vegan atau Perkin dan sebagainya. Ini baru. Nah, ini sudah diinstalasi ini kabelnya untuk disambungkan ke kandang. Ini juga bisa dibuat otomatis, saya bahasanya Cina. Oke. Nah, untuk genset itu sudah. Kita masuk di dalam kandang. Sebelumnya saya lihat dari sini itu cantik untuk kandangnya, terlihat mewah, gagah, megah. Ya, tapi strukturnya cuman ya perpaduan kayu. Ini tangga untuk masuk ke kandang atas. Oh ya, ini untuk ujung tadi ujungnya puli ukuran 36 itu dikasih bandol ya teman-teman. Itu bisa dipakai kayak gini. Dan di ujung sebagai pemberat aja, pemberat nggak harus kayak gitu, tapi ini contoh yang bagus. Jadi diusahakan sini agak berat, jadi di sana itu ada kekuatan untuk mengimbangi dari tarikan si handwind tersebut. Dipasang kayak ini. Nah, kalau masalah bandol ya bebas lah, bisa pakai kayak gitu atau bisa kayak yang lain bebas. Nah, ini halo semua, saya ingin minta salam dulu, nyapa dulu semuanya. Wes mantap, kompak pokoknya di sini ya. Yes, ya. Saya mau kenal dulu tukang panel yang dari tukang panel listrik yang dari Banyumas, Mas Ipang. Mas Ipang. Yang sebelahnya Mas, yang rokok Helmi. Yang satunya nggak pakai baju. Pakai kaos Mas Tanto. Ini tim Banyumas ini lagi membantu kita karena ada kendala. Aduh, sorry. Nah, kebalik kameranya. Nah, ada kendala di panel Mas ya. Iya. Panelnya itu yang kita bawa ke Blitar itu 3 pas. Namun listrik di sini 1 pas. Untuk Ya. tuker. Ini gimana Mas nanti cara? Ya. Ini paling ini ditukar ke MCB 1 pas, yang ini diambil cuma 1 pas. Yang ini diganti sama overload ini untuk proteksi kelebihan beban ini diganti yang 1 pas. Nah, tetap bisa Mas ya? Tetap bisa. Habis pokoknya. Aman Jaya. Jadi panel kondusif lah. oh, nanti kalau ada teman-teman daerah Banyumas ini minta pertolongan bisa dibantu kah? Siap Siap ya Mas ya? Siap. Pas Mas Ipang, Mas Happy dan pokoknya semuanya ini tolong dibantu buat Siap. anggota peternak hebat Nusantara di kawasan Banyumas. Ini saya minta tolong ini. Nanti saya kenalin nomor teleponnya saya ya Mas ya. Oke. Mantap men. Tak promosikan. Oke, siap. Nah, ini calon nanti dari pemborong daerah Banyumas Pak Suparjan. Sip pokoknya. Kandangnya sudah 99%. Alhamdulillah udah lumayan puas Pak ya. Lumayan. Nanti puasnya, total puasnya nanti kalau sudah produksi. Yes, amin. Oke, saya lanjut ke dalam dulu. Oke, Oke. Ini lihat pekerjaan yang sudah dikerjakan timnya Pak Azam kemarin yang upgrade di sini. Total 6 blower ini sebenarnya nggak fungsi semua nanti teman-teman. Hanya untuk antara 1 atau 2 blower ini sebagai backup kandang yang nanti ya, misalkan musim panas nih untuk bulan-bulan berapa bisa dimaksimalkan. Kalau musim-musim dingin ini, musim hujan ya enggak sampai nyala semuanya. Hanya bekerja 4 atau mungkin sampai 5 itu sudah selesai. Cukup. Ini panel kita nggak pakai Temtron. Nah, kenapa kita nggak pakai Temtron yang di atasnya yang isi 8 volt atau berapa, kita pakai 4? Nah, nanti yang masuk ke sini tuh 4, sisanya yang 2 ini kita manual. Tujuannya untuk menghemat budget, karena kinerja dari 4 blower ini kan sudah terwakili lah, karena yang 2 tadi untuk cadangan, jadi kita bikin manual
Itulah alasan kita. Nanti ada pertanyaan rumah nggak pakai yang tenton di atasnya ini yang isi berapa blower gitu. Kenapa kok pakai 4 blower terus yang 2 manual tuh alasan begitu. Karena ini juga makainya pun nanti juga kadang-kadang kan ya kan lumayan harganya. Karena untuk panel seperti di kita untuk 6 blower ini dengan seperti ini rangkaian ini ya kurang lebih 9 juta harganya. Rangkaiannya breaker 3 pas masuk ke situ. Ya oke lah. Nah, kelihatan kan kalau pakai terpal putih, tapi ya 12 jangan yang terlalu tipis nanti silo. Kalau ini cahayanya kan enak, cahaya masuk, jadi ayam tidak kepanasan teman-teman. Kayak cahaya lampu lah kalau dari dalam ini. Ini karena kirimnya kita dinamo 3 pas, otomatis kita copotin semua, nanti kita ganti. Terus untuk tempat pakan ini kita untuk yang di harga sekitar 23.000 ukuran segini 5 kilo. Terus untuk nipel ini teman-teman pakai kotak ya, kita ready untuk kotak ini. Namun nanti kalau beli nipel itu ada sok sambungan ini nambah. Jadi untuk sambungan ini harganya 3.000 untuk nyambungkan ke nipel, tapi jangan dilem. Kalau dilem nanti susah masang copot atau masangnya. Ini pakai nipel kotak lebih enak lah. lurus. Terus kalau mau masang tirai ya di sini ini kan pakai kayu agar lebih jajarnya rapi. Ini untuk terpal ini ditarik ke dalam ini teman-teman, di staples di kayunya sini agar rapi dan kenceng nariknya si terpal ini, terpal amputnya juga. Pakai alasan pakai terpal putih kayak gini tujuannya untuk pencahayaan tambahan dari luar. Dari penggunaan lampu ini nanti juga akan terbatas biar hemat listrik. Kalau teman-teman praktek langsung ini enggak silau, malah enak. Pas gitu loh cahayanya. Ini manfaat keunggulan dari terpal putih. Nah, tambahan di sini itu kita ada yang namanya tirai seldek. Ini pakai besi ya, pakai besi amplop yang tirai di luar tadi ini kita pakai. Nah, terus mentok hanya di sini. Jadi nggak sampai full ke sini karena lubang segini nanti untuk broding sudah cukup. Jadi nggak istilahnya nggak naik turunan lagi. Ini sekitar 30 cm pembukaan dari sedek ini sudah cukup buat saja teman-teman gini. Nah terus untuk instalasi dari air, mungkin pada bingung nih cara instalasi air. Ini contoh salah satu, nggak harus kayak gini. Ini juga bisa. Ada berapa sih untuk lajur-lajur minum seperti ini cara hitungnya? Nah, contohnya untuk kandang ini 12. Teman-teman tinggal bagi 2 aja. Jadi ketemunya 6. Kalau sudah ketemu 6 berarti tempat pakannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 tempat pakan, 5 tempat jalur minum. Paham ya? 6 tempat pakan, 5 jalur minum. Saya ulangi lagi. Nah, kemudian ukur dari jaraknya ini berapa pipa ke sana untuk 5 jalur tempat minum. Misalkan 2 pipa cukup, berarti kan 8 meter udah cukup kayaknya kan, karena 8 meter nanti sisanya kan 2 meter ke kiri, 2 meter ke sana. Karena ini lebarnya 12. Diambil kayak gini, dikasih selang masuk ke sini. Ini regulator. Ini harganya 300.000. Ini masuk ke regulator begitu. Nah, kalau waduh 300.000 kali 5 lumayan ini ya. Ini contoh 300.000 kali 5 udah 1,5 juta nih mah apa. Dananya kurang nih, biar menghemat gimana ya? Taruh saja regulator sini. Ya, satu ini masuk ke sini. Nah, tujuannya ini buat nyaring kan, buat nyaring air misalkan keruh, misalkan ada lendir dan sebagainya, itu tersaring lewat sini. Ini kasihkan saja sini. Satu. Nanti keluarnya ini, air ini dibagilah langsung masuk ke
pipa-pipa begitu teman-teman. Kalau tandon ini pakailah tandon 250 mili yang asli untuk tandon air. Ini pintu rahasianya tadi, atau ini dorong ya. Nah, dan masuk pintu rahasia ke tangga itu. Nah, saya rasa kayaknya untuk kandang bawah ini cukup ya. Saya shot nih biar kelihatan cantik. Saya agak jalan. Ya, mudah-mudahan suka ini teman-teman dari hasil kerjaan kita tim Ragil di Banyumas. Oke, cukup. Saya kandang atas lewat sini aja, lewat pintu rahasia, terus naik ini. Wih, saya tata. Bismillah. Nah, sampailah saya ke kandang tingkat 2 atas. Pintu rahasia ini nanti mungkin saya minta pemilik kandang untuk memberikan tangga darurat karena saya naik ini aja sudah capek. Maklum nggak pernah fisik. Kemudian tinggi dari atap ini teman-teman pelajari. Atap untuk kita ya, itu hitungannya 180 cm untuk tingginya. Itu misalkan tingginya lebih dari 2 meter teman-teman, buat tinggi ini agar tarikan anginnya itu enak. Kalau tingginya 180 pas. Nanti sekem kurang lebih 10 cm, jadi ada space lah untuk tinggi dari lantai ke atap ini 180 pas dia hitungannya. Dan untuk rangka seldek ini pakai baja ringan. Tidak memang tidak pakai besi. Yang pakai kayu ini di sini. Rangka-rangkanya ini pakai besi agar tidak karatan. Ayo untuk teman-teman di Nusantara inilah untuk seldek kita juga ada yang seldek itu harga 300.000, ada yang di bawah 300.000. Macam-macam. Insyaallah lengkap untuk alat-alatnya. Nah, kemudian saya akan menambahkan ilmu. Ini kenapa di sini ada paten? Jadi untuk tirai itu ke sini, nggak langsung sampai ke sini. Untuk tirai amplopnya, tujuannya sebelum itu seldek, biar tidak ada kebocoran, kita paten di sini karena ini dekat dengan lubang angin. Biasanya kalau terlalu mepet itu biasanya sering terjadi kebocoran, alasannya gitu. Tapi ya juga itu nggak bisa menjadi suatu alasan terus menjadi ilmu dasar, cuman ini sebagai solusi aja. Siapa tahu teman-teman cocok dengan solusi saya. Maka jadi saya menyisakan lah. Kalau kandangnya pendek ini hanya saya minta segini, plongnya segini untuk jadi pakan paten. Karena kandangnya 60 meter, saya memang meminta satu cagak atau satu plong agar ini nanti bisa menghambat kebocoran. Jadi kemudian langsung tirai envelopnya itu sebelah sini sampai ujung sana. Nah, depan sana pun juga iya harus satu plong. Harus satu plong untuk sebelum blower, karena nanti kalau terlalu mepet juga nanti bisa menyebabkan kebocoran. Nah, cantik sekali kan kandangnya kalau dikasih terpal putih. Oke, saya jalan. Kalau untuk masalah lampu itu kalau lebarnya 12, ngitungnya gimana Mas Yonam? Ya lebar kandang teman-teman bagi 4, jadi ketemunya 3 jalur, 1, 2, 3, atau pakai 3 meter. Biasanya itu pakai 4 dah cukup. Itu dibagi 4 bisa cukup, karena pengen owner di sini itu pengennya terang. Jadi lebar kandang 12 meter itu dibagi 3. Ini lebih terang lagi, lebih bagus. Begitu.
Nah, untuk pagarnya ya sebenarnya cukup kayak gini. Nggak kayak gini, sebenarnya tinggal dikasih kayu aja ke sana. Teman-teman itu patenkan untuk terpalnya sampai ke sini. Itu paten. Misalkan sini, nggak usah dikasih pagar, terpalnya dipaten ke sini sudah cukup. Cuman ya lebih bagus ya dikasih pagar-pagar gini ya, oke lah. Nggak masalah. Terus kemudian menuju ke ujung kandang blower. Ya sepertinya sama, jumlahnya 6 blower juga. Ya pastilah karena yang hitung saya. Jumlahnya 6 blower, masih nunggu dinamo untuk kita datangkan. Yes, oke, cukup. Saya rasa untuk review kandang ini hampir sama kayak kandang-kandang yang sudah kita kerjakan maupun kita bangun di daerah-daerah teman-teman lainnya. Dan ilmu dari sini ada yang bagus tentang pemasangan terpal, pemasangan tempat pakan gini, jaraknya. Oh ya, jaraknya ini kalau saya biasanya pakai 1,1 meter, ini saya kasih sekitar 1,2 meter. Oke. Pakailah ukur jarak. Jadi untuk satu pakan dari sini ke sini itu jaraknya 1,2 meter atau jarak teman-teman ke sini ke situ 1 meter biar nanti hitungannya pas. Begitu. Terus ini untuk cagak-cagak kayu, ketemu kayu ini sangat rapat bisa. Jadi tolong buat ketemu cagak gini atau nanti ketemu cor ya, itu kasih frame. Jadi teman-teman itu kasih frame kayu aja melingkar ke sini. Mengikuti dimensi dari kayu. Kemudian nanti staples jadinya rapat dan rapi. Ini juga seperti itu tekniknya. Saya kasih tahu biar ilmu saya ini bermanfaat untuk semua anggota peternak hebat Nusantara dimanapun berada. Gimana Pak Dot? Gimana Mas Chandra? Apa yang mantap? Oh, kandangnya, oke. Aduh, jas tinggal sedikit aja. Bismillah. Dan tak ada kendala. Oke, kalau gitu saya Khairul Anam dari Sumbyo Banyumas, Jawa Tengah. Undur diri, mudah-mudahan video apa yang saya bagikan ini mana yang baik bisa dimanfaat, mana yang kurang baik kita perbaiki sama-sama. Bapak Suparjan, mungkin dari video ini, dari kandang ini saya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya karena pengerjaan tim kami yang sangat banyak kekurangan. Alhamdulillah dibantu oleh teman-teman yang ada di Banyumas ini. Saya Conam Sensei meminta maaf yang sebesar-besarnya Pak Suparjan. Minta maaf, mudah-mudahan dimaafkan kesalahan dari tim saya. Insya Allah dimanfaatkan. Bismillah, amin. Jadi gugukan kan? Kalau kita salah minta maaf. Lancar semua buat Mas Iqbal, Ivan, Mas Happy. Kalau saya Mas Happy apa langsung? Enwi langsung apa? Elmi apa? Sukses semua, lancar pekerjaannya. Saya terserang minta bantuan ke mas-mas semuanya. Mantap, sukses, lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat.